Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Calvin, Raffi, Salsa, Vinsa, Zakir ya semua. Kita bertemu lagi di pelajaran pemodelan perangkat lunak. Oke ya. Oke. Nah, apa kabar kalian semua anak-anak? Baik ya? Masih tetap semangat ya meskipun kita tidak bisa bertemu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Mas Calvin bisa pimpin dulu doa biar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Mas Calvin. Oke, baiklah. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Calvin ya. Baik anak-anakku semua, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang activity diagram. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sequence diagram. Saya lihat di Google Classroom itu yang activity diagram masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Saya ingatkan untuk segera diselesaikan biar tugasnya tidak menumpuk ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, saya harap kalian tetap semangat ya, meskipun dalam pembelajaran kita hanya bisa melakukan pertemuan dengan cara seperti ini ya, dengan web meeting ya, mungkin kalian nanti boros kuota dan sebagainya ya, tapi kita harus tetap semangat apapun caranya, yang penting kita harus tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian jangan lupa untuk tetap absen PJJ ya. Tadi tokennya sudah saya share di chat ya. Silahkan nanti kalian masukkan kalian login, kemudian kalian masukkan tokennya untuk absen. Karena kalau kalian tidak absen, berarti kalian tidak dianggap mengikuti pelajaran. Kalian dianggap bolos ya. Baik anak-anakku, saya akan share screen materi saya untuk hari ini ya. Sudah tampil ya, ini ya materi saya tentang sequence diagram ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita akan melihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mendesain prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Kemudian kalian diminta untuk menyusun model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak juga. Kalian diharapkan bisa menerapkan relasi antar kelas, juga relasi antar sistem di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, indikator yang harus dicapai di sini adalah kalian bisa menjalankan aplikasi pemodelannya. Kemudian kalian bisa memilih prosedur dari sistem pemodelan yang akan kalian buat. Juga kalian diminta bisa mendesain model sesuai dengan aplikasi yang akan kalian buat ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kalian diminta untuk mengamati dulu konsep dasar pembuatan pemodelan dengan menggunakan aplikasi StarUML. Kalau nanti ada yang tidak menggunakan laptop, kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP ya, pakai DrawUML boleh. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat prosedur model sequence diagram. Yang kedua, kalian diminta berdiskusi dengan kelompok kalian dari hasil pengamatan video yang akan saya share nanti. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk mengidentifikasi dari aplikasi StarUML, kemudian kalian susun sequence diagramnya yang terdapat di dalam StarUML ya. Jadi nanti kalian diminta untuk mengamati konsepnya dulu, kemudian kalian mendiskusikan, setelah itu kalian menerapkannya menjadi sebuah pemodelan sequence diagram. Begitu ya, itu tujuan yang akan kita pelajari. Nah, materinya ya itu tentang sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Ada yang sudah pernah mengetahuinya? Apa itu sequence diagram? Pernah dengar, Bu. Oh ya, mungkin Calvin bisa menyampaikan sedikit apa itu sequence diagram? Sequence diagram tuh jadi kalau menurut bahasa saya itu seperti itu, menggambarkan apa tuh kegiatan seseorang atau apa tuh interaksi seseorang pada sebuah objek, seperti itu Bu, kurang lebihnya. Oke. Digambarkan menurut urutan waktunya. Kalau kurang lebihnya seperti itu Bu. Ya, betul. Kalau
itu bahasanya Calvin seperti itu ya. Nah, seperti yang kalian perhatikan di layar kalian, sequence diagram itu menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna atau display form, juga message yang digambarkan terhadap waktu. Juga sequence diagram ini terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal yang berupa objek-objeknya. Ya, jadi nanti kita akan lihat apa itu sequence diagram. Anak-anak, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Tidak, Bu. Sudah Tidak, cukup ya? jelas, Bu. Nah, simbol-simbol yang dipakai ya seperti ini ya. Ada aktor. Kira-kira kalau menurut kalian aktor itu apa ya? Aktor itu seperti pelaku, Bu. Misalkan kita menggambarkan ATM ya, aktornya itu adalah seseorang yang sedang menggunakan ATM-nya itu. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Kalau tidak salah. Ya, boleh. Ada pendapat yang lain? Apa itu aktor? Ini kan yang hadir banyak nih. Ada yang tahu apa itu aktor? Jadi benar tadi ya, Mas Calvin tadi menjawab aktor itu adalah pelaku, orangnya atau sistemnya. Jadi kalau aktor itu macam-macam. Ya bisa orang, bisa benda, bisa bagian dari suatu perusahaan. Kalau di dalam sistem perbankan, ketika kita melakukan transaksi ATM, kira-kira yang ada di dalam situ aktornya siapa saja? Kemarin kan di use case diagram dan di activity diagram sudah dibahas ya. Nah, kira-kira kalau di sequence diagram ini nanti yang menjadi aktor siapa? Nasabah. Nasabah, betul. Sakir, siapa lagi Sakir? Selain nasabah, nasabah berinteraksi dengan siapa? Mesin ATM-nya mungkin? Oh, teller apa? Teller itu kalau kita berada di perbankan. Kalau kita berada di transaksi ATM, berarti aktor dan Sistem. Betul. Oh. Sistem yang berada di dalam mesin ATM. Juga siapa lagi yang terlibat di dalam mesin ATM itu? Apakah ada orang lain selain user, selain nasabah? Membuat program. Kemudian yang kalau misalkan ada kerusakan itu siapa yang memaintenance? Teknisi. Iya, betul, teknisi ya. Nah, kemudian ada juga simbolnya yang namanya, ada yang namanya lifeline. Atau kita langsung saja masuk ke praktek menggunakan Star UML. Atau mungkin Mas Calvin mau coba langsung di HP-nya menggunakan aplikasi apa Mas Calvin? Aplikasi UML ya? Oh ya, UML ya. Mungkin Mas Calvin bisa share screen sembari Oke, Bu, saya coba, Bu. Ya. Oke, Bu, saya izin share screen. Screen saya sudah masuk. Sudah? Nah, nih. Teman-teman sudah bisa melihat share screen-nya Mas Bu. Calvin, share screen-nya di saya belum masuk ya? Belum masuk ya di Ibu. Kalau yang lain sudah masuk belum? Ini nih, sebentar, saya. Udah masuk Mas An. Ini lagi reload ya, Mas Calvin ya? Bu, di sini saya menggunakan WML, jadi untuk menambahkan sebuah aktor dan kawan-kawannya itu di pojok kanan atas dari yang dua, yang seperti gambar apa tuh, lambangnya seperti lambang gambar. Nah, di situ ada berbagai macam, nih ada software, Archimedes, flowchart. Untuk menambahkannya tinggal di drag saja, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Itu berarti aktor ya? Iya, Bu. Dari aktor untuk membuat kita kotaknya ini. Menghubungkan dengan yang lain, kita menggunakan apa? Garis, Bu. Line apa nih namanya? Lifeline. Iya, betul. Jadi sekalian ya, jadi di situ sekalian praktek, kalian bisa mempelajarinya fungsi dari lifeline. Oke, lanjut Mas Calvin. Ini live seperti contoh, kalau tidak salah ini kan dari sebuah aktor ke sebuah kotak ini, mungkin saya salah simbol mungkin, Bu. Oh iya, apa coba? Seharusnya lingkaran, Bu, untuk menghubungkan kegiatan yang akan dilakukan. Entity class kan, Bu, kalau nggak salah.
betul. Oke, kalau itu kan ada entitas ya. Oke, tuh. Oke, lanjut Mas Calvin. Nah, empty class nih yang ini kan Bu, lingkaran ini kan Bu? Ya, oval itu. Kita menggesernya dulu, misal baru menarik garis saja kalau di aplikasi mungkin. Seperti itu ya, oke. Ya, ada gambaran Untuk sedikit ya Mas menggesernya. Calvin ya. Iya Bu, ada gambaran sedikit. Itu kalau mau menambahkan. Oke, kalau ini saya share screen Nah, gambar boleh Bu. yang jelas ya. Nah, boleh Bu. Nah, ini simbol-simbolnya ya. Jadi kalau tadi Mas Calvin pakai aplikasi di HP, nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi biar juga kalian yang tidak punya laptop bisa mengerjakan ya. Jadi di sini ada yang namanya aktor. Aktor itu bisa orang, bisa benda, bisa apa namanya? Bisa bagian suatu perusahaan ya. Tadi benar yang disampaikan Mas Sakir bahwa di dalam transaksi penarikan uang di ATM itu ada nasabah, kemudian ada sistem, juga ada teknisi ya. Kemudian di sini ada lifeline. Itu digunakan untuk menghubungkan objek ya selama sequence atau message ini dikirim atau diterima dari aktivitasnya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat contohnya. Oke ya. Nah, berikutnya di sini adalah general. Seperti ini simbolnya ya, general ya. Jadi kalau general di situ ada apa namanya? Di bawahnya ada gambar apa itu, Nak? Semacam garis kecil ya. Oh, iya Bu. Iya, betul ya. Nah, ini digunakan untuk mempresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Ya. Kemudian di sini ada boundary. Boundary itu berupa tepi dari sistem seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Kemudian ada control. Control ini digunakan untuk mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario objek. Umumnya digunakan bisnis. Jadi kalau kita ada transaksi bisnis, elemen yang kita gunakan untuk sebuah informasi itu menggunakan kontrol, simbol lingkaran seperti ini. Nah, ini ada simbol entitas ya. Entitas ini adalah elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi dan ini bisa berupa ya. Nah, ini ada lagi activation, suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima. Kemudian ada message atau pesan. Ini berupa berfungsi komunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang akan dilakukan. What? Nah, ini ada garis ya, garis panah ke mana? Ke kanan atau ke kiri ini panahnya? Ke kanan Bu. Ya, seolah ada sesuatu yang aliran masuk ya. Ini adalah message entry, berfungsi untuk menggambarkan pesan hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kerja. Kemudian ada message to self. Message to self itu digambarkan dengan garis putus-putus panah kebalikan dari panah message entry. Ini digunakan untuk menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Apa itu ya? Kok susah banget ya sepertinya ya? Nanti kita akan coba. Nah, kemudian ada message return. Digunakan untuk menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Ini adalah kalau kita putar balik ya, dari arah yang berlawanan. Seperti itulah. Itu ada garis yang sudah ke kanan, kemudian ini kembali lagi ke kiri. Nah, ini saya akan memberikan contoh sequence diagram login. Bisa juga ini digunakan ketika kalian memasukkan PIN di dalam sebuah ATM. Oke ya.
sini ada aktornya siapa saja? Ada Pegawai. pegawai, kemudian ada admin. Admin. Nah, formnya di sini adalah login form dan data login. Mungkin nanti Mas Calvin bisa mempraktekkan ini. Iya Bu, saya coba Bu. Saya jelaskan alurnya. Mas Calvin bisa sambil praktek di situ nanti ya. Nanti share screen ganti ya. Oh oke Bu, nanti Bu. Di sini aktivasinya ya. Ini kan simbol aktivasi ya. Aktivasi. Yang pertama adalah memasukkan username, password. Ya. Di sini ada admin. Garisnya putus-putus karena dia hanya dilewati. Ya. Kemudian ya, ini masuk ke dalam login form. Jadi kalau misalkan saya rubah menjadi sebuah transaksi di ATM berarti gimana? Ini aktornya adalah nasabah, ya. Admin di sini siapa? Sistem Bu. Siapa? Sistemnya, ya. Berarti banknya ya. Contoh misalkan Bank Anwar gitu ya. Nah, berarti ini nasabah dia melakukan aktivasi dengan memasukkan username, password, atau kalau di ATM apa? Nomor rekening dan password. Perlu memasukkan nomor rekening kalau kita di transaksi ATM? Oh, PIN. memasukkan kartu. Betul, Dan PIN. memasukkan Nah, kartu itu kemudian memasukkan PIN-nya. Betul, Mas Zakir ya. Nah, setelah PIN-nya benar, ini kan ada proses validasi ya. Nah, kalau validasinya sukses, ya, login masuk ke dalam. Kalau di sini sebagai pegawai ya, berarti Iya, kalau Bu. di ATM di sini menunya apa? Masuk ke menu ATM, ya kan? Baru nanti akan muncul apa? Menu-menu yang ada di dalam ATM. Di antaranya apa saja menunya? Informasi saldo. Ya, kita bisa cek saldo. Kemudian apa lagi? Ngambil uang. Pengambilan uang atau penarikan uang ya. Kemudian ada menu apa lagi? Transfer. Kalau kita transfer, oke. Bisa melakukan pembayaran juga kalau di ATM. Kalau kita masuk ke dalam ATM, ya, itu tuh tidak hanya transfer, tidak hanya penarikan uang, tapi ada juga mesin ATM yang bisa melakukan setor tunai, kemudian ada pembayaran listrik, ada pembayaran tagihan-tagihan, kemudian ada yang namanya virtual account ya, bisa dilakukan di mesin ATM ya. Nah, seperti ini gambaran kita membuat sequence diagram ya. Nah, untuk tugasnya sudah saya kirim di Google Classroom ya. Sudah Bu. Oke ya, sudah bisa melihat di Google Classroom ya. Sudah muncul ya Google Classroom-nya ya. Ya, sudah Bu. Tugasnya ya di sequence diagramnya ini ya. Nanti kalian bisa lihat video tutorialnya ya. Cara membuat sequence diagram, kalian bisa praktikkan. Mohon maaf ini karena Star UML saya agak error, jadi saya tidak bisa mempraktikkan ya. Nanti kalian bisa lihat dalam Google Classroom ya. Tugasnya apa? Di situ kalian diminta untuk apa? Untuk berkelompok ya kan? Untuk berkelompok. Di situ satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kalian diskusikan dari video tadi. Kalian buat sequence diagram. Kemudian kalian kumpulkan ya. Kalian kumpulkan di sini. Itu untuk tugas praktikumnya ya. Nanti saya beri waktu 1 minggu dari sekarang ya. Berarti kalau hari ini tanggal 11, berarti kalian terakhir mengumpulkan tanggal berapa? 17. Ya, sekitar tanggal 17 ya. Sudah harus terkumpul semua. Lebih dari itu nanti ada pengurangan nilai ya. Untuk berikutnya, untuk nilai tugas pengetahuannya, kalian bisa buka di link quiz yang sudah saya berikan ya. Mungkin Mas Calvin bisa share screen. Oke Bu, saya izin share screen ya Bu. Anak-anak yang lain juga bisa membuka ya untuk link quiznya ya. Di situ ada soal-soal yang harus dikerjakan. Ada waktunya juga. Sedang saya cari Bu. Lagi dicari pinnya. Nah, Oke. Saya izin share screen sekarang Bu. Oke, silakan. Nah, ini bisa.
Sudah masuk, Bu? Ya. Nah, masih loading nih. Iya, nggak apa-apa, ditunggu. Saya mulai sekarang ya, Bu. Oke, silahkan. Gabung ya. Lucu-lucu ya kalau kita pakai quizzes ya. Emoticonnya ya. Iya, Tapi Bu. memang UI-nya butuh seru. jaringan yang stabil ya, contohnya seperti ini. Oke, nanti kalian kerjakan, saya beri waktu itu 10 soal, saya beri waktu 30 menit ya, nanti bisa langsung kalian kirimkan, bisa langsung muncul skornya ya. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian bisa Wih. tantang-tantangan ya, mungkin Mas Sakir bisa nantang Mas Mas Calvin, nanti Calvin. nilainya tertinggi siapa gitu ya. Terima kasih Mas Calvin sudah di share screen ya. Oke, anak-anak sama-sama, Bu. semua, saya rasa untuk pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala dengan star UML saya. Mas Calvin tadi sudah setidaknya bisa menunjukkan ya, kalau tidak ada star UML bisa menggunakan aplikasi yang lain. Oke, anak-anakku semua, untuk biar kalian tetap semangat belajar ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Terus kalian tetap browsing, tambah ilmu kalian ya, supaya nanti tidak tertinggal dengan dunia luar. Oke anak-anakku semua, untuk pelajaran hari ini berarti saya akhiri sampai di sini ya. Mungkin sebelum saya akhiri tadi, Mas Calvin bisa ambil kesimpulan, sequence diagram itu bisa digunakan untuk apa saja? Sequence diagram itu kalau yang saya tangkap selama ini seorang interaksi antara objek atau personal yang interaksi antara objek tersebut dengan sistemnya itu, dengan sebuah sistem. Seperti contoh, misalkan seorang nasabah melakukan interaksi dengan mesin ATM dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu, kalau kesimpulan yang saya tangkap, Bu. Iya, betul ya Mas Calvin ya. Mungkin teman-teman yang lain ya, anak-anakku yang lain juga bisa memahami ya bahwa sequence diagram itu banyak digunakan untuk misalkan tadi transaksi ATM, kemudian penjualan, kemudian kepegawaian ya, seperti itu. Jadi untuk tugasnya kalian sudah lihat tadi ya, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan ya, yaitu sequence diagram penjualan. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, oh ya, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan kelas diagram. Kalian bisa mempersiapkan dulu, mungkin kalian bisa browsing dulu apa itu kelas diagram supaya minggu depan kita bisa langsung praktek ya. Sebelum kita akhiri, Mas Calvin bisa tutup dulu dengan doa. Silahkan Mas Calvin. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita patut untuk mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, untuk mengakhirinya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.